Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, teman-teman udah nyoba Maxtool kemarin, hari ini bahkan ada yang datanya hilang. Makanya kemarin ini saya ya eh, kita pelajari dulu Maxtool, terus setelah itu pelan-pelan baru kita eksekusi ya. Makanya agak telat beri user ID dan passwordnya. Oke teman-teman ya sebelum kita ngulang-ngulang lagi Maxtool, monggo silakan kita open tanya jawab ya. Kita open tanya jawab setelah teman-teman nyoba gitu kendalanya apa aja, nanti kita bisa ulangi lagi ya. Monggo silakan kita open. Karena ini nanti saya cuma sampai jam 9 ya teman-teman, ada urusan nanti jam 9. Monggo silakan yang ingin bertanya dulu. Kalau Saya Pak, Kalau Pak Kaja tadi udah langsung ke kantor dia bertanya ya Pak Kaja ya. Monggo, saya monggo. maksud ada backup nggak Pak? Kenapa Pak? Maksud kalau kita bikin project ada backupnya nggak Pak? Atau Di backup lain sendiri ini? di notepad-nya ya. Di notepad-nya di backup sendiri. Biasanya kan akun sendiri-sendiri ini kita gabungin semua akun. Kita gabungin semua satu orang rame-rame ya. Karena sebenarnya Maxtool ini kan kita tidak jual ya teman-teman ya. Karena kita tidak jual itu dari tahun berapa ya? Setahun atau 2 tahun yang lalu ya itu buat kita pakai sendiri. Nah karena di sini teman-teman ya pengguna WSP ya kita ingin teman-teman juga cepet ini pekerjaannya tolong dijaga aja itu akun bareng-bareng dan bikin backupnya di Notepad atau ya di Note masing-masing. Seperti itu aja Pak ya. Sementara ini ya kita masih belum kepikiran untuk apa namanya menjadikan ini untuk satu-satu akun gitu Pak ya. Ya, terima kasih Upload. Pak. Ya, monggo yang saat upload jumlah jumlah filenya tidak sesuai, ini salah kamar biasanya Pak ya. Biasanya kita eh, biasanya kalau dari apa? Saya kasih lihat aja ya. Sip. Kalau yang jumlah filenya tidak sesuai itu biasanya yang terjadi itu adalah ya kita misalkan datanya data banner yang kita download ya, data banner yang kita download, tapi kita upload ke atas konten, begitupun sebaliknya. Biasanya seperti itu. Coba perhatikan lagi file download yang kita download apa dimasukkan pada tempatnya ya. Bentar saya cari dulu file saya kemarin apa ya. Rumah Bekasi. Terus teman-teman tolong jangan dihapus ya project-project yang lain ya. Oke, ini biasanya seperti ini. Misalkan kita download yang banner gitu kan, tahu-tahu kita upload ke atas konten. Begitupun sebaliknya. Nah, saran saya ya teman-teman itu ditandain ketika kita download ya, lihat hasil kita download seperti ini ya. Kan langsung ke download nih, langsung aja rename. Langsung di rename, ganti namanya ya. Ganti namanya atau langsung upload ya. Terus saran saya juga teman-teman pastikan dulu, bentar ya kita coba. Nah ini langsung rename aja, kasih namanya. Saya pernah juga kejadian ya karena banyak-banyak begini ya nama filenya juga nggak jelas gitu kan. Tool konten apa langsung aja rename. Kalau kita mau entar-entar uploadnya ya, rename aja misalkan banner gitu ya, banner 1 gitu. Nah jadi dia nggak salah kamar. Oh belum ke share ya, belum ke share CC. Nah gini kan. Langsung aja rename jadi banner 1. Ini kan kalau kita lihat nama filenya hampir sama, sama semua. Ya kita bikin banner 1. Kalau kita apa namanya nggak sempat nge-save ya, apa namanya nggak sempat langsung ngerjakan. Terus teman-teman yang paling penting sekali adalah ya, yang paling penting sekali adalah ketika kita ini berapa? Ketika kita ngupload di produk khususnya ya teman-teman, import CSV
centangan ini jangan jangan on tapi di offin begini ya baru upload. Kalau misalkan kita onin ya gambar-gambar yang lain kehapus ya. Produk yang sudah ada juga kehapus ya. Ini di ini jangan dicentang gitu ya. Lalu upload seperti itu ya. Jadi kalau yang errornya itu adalah yang errornya itu hmm, filenya tidak sesuai, filenya tidak sesuai itu biasanya salah kamar. Dicoba lagi Pak. Siapa nih ibadah haji ya? Pak Teguh, Pak bertanya langkah saya tadi tak berhenti pas upload foto, pas import gambar error. Gambar yang di-upload itu kalau bisa dikecilin dulu ya, jangan gede-gede ya. Ya, Pak Teguh ya. Terus juga, nah teman-teman perhatikan, kalau kita mau upload gambar, ini uploadnya itu di sini ya, di sini import gambar itu di sini. Jangan di gambar yang sini ya. Jangan digambar yang sini ya. Kalau gambar yang sini itu importnya ya import file gambarnya WP nggak bisa. Bisanya JPG di sini. Tapi kalau yang di produk itu WP bisa ya. Nah, import aja di sini ya. Terus jangan gede-gede. Yang pertama jangan gede-gede. Lalu import ini dia per 20 ya. Dia per 20. Misalkan seperti ini ya. Nah, dia ngambil per 20. Eh, Nah, ini 20 pas ya. Nah, dia ngambil per 20. Terus kalau bisa gambarnya jangan gede-gede ya. Kalau gambarnya gede-gede 1 mega, 2 mega gitu terus jumlahnya ada 20 ya dia pasti nolak. Seperti itu Pak ya. Hmm, coba diulang lagi upload fotonya Pak Teguh, gambarnya dikecilin ya. Di Maxor ada namanya ID domain. Bila ada 3 ID domain, apakah setelah semua selesai download CSV dia terbagi menjadi 3 file CSV? Bukan seperti itu maksudnya Pak Rido ya. ID domain di dalam Maxtool, ID domain di dalam Maxtool itu adalah ya, ini untuk PKP ya. Mana tuh di Maxtool? Nah, ini ya. Di new PKP ini ya. ID domain ini kalau kita cuman pakai WSP-nya cuman satu ya, cuman satu ya kita isinya satu. Kalau kita WSP-nya ada banyak ya isinya banyak. Contoh ya saya kasih lihat eh P, apa ya? Lupa lagi. Sebentar. Yang PKP itu PKP punya siapa ya? Sebentar. Hmm, Nah, ini misalkan ya. eh, Misalkan ini ya saya login. Nah, di sini ya. Di sini list domainnya banyak ya. Satu, satu, dua, tiga ini ada 50 domain. Ini ada 50 domain ya. Nah, 50 domain ini ID 1, ID 2, ID 3 maksudnya itu ya. Jadi kalau kita misalkan posting, kita upload ya. Kita upload yang teman-teman yang punya PKP ya ketika import nanti dia akan ke import ke 50-50-nya seperti ini. Ya, dia akan ke import ke 50-50-nya seperti ini. Nah, makanya di Maxtool itu di Maxtool kita bikin ini ID 1, ID 2 kalau ada 50, ID-nya sampai 50 gitu kan. Sekali submit dia nyebar. Dia nyebar rata dulu gitu ya, seperti itu. Oke, lalu mana lagi? Lihat hasil judulnya tetap tertulis judul. Saya baru mulai saat persamaan judul di sinonim setelah tulis judul. Kalau chat GPT aja perlu berkali-kali itu. Biasanya kalau awal-awal dia agak-agak harus kita ajarin dulu gitu ya. Ada 2 WSP, Pak. Ada 2 WSP. Kalau dia bukan PKP, itu sekali-sekali ya kita download 2 kali. Pertama upload, terus download lagi, terus upload, download terus upload. Kalau PKP dia dashboardnya satu, Pak Rido ya. Kalau PKP itu Pak ininya dashboardnya satu. Jadi kita dari 50 website itu nggak harus login sampai 50 kali gitu ya.
Cukup loginnya hanya sekali saja seperti ini kita bisa ngisi seluruhnya gitu ya. Begitu juga atas konten dan lain-lainnya ya. Jadi untuk semua website kita bisa. Nah, ini listnya. Nah, kalau yang teman-teman yang bukan PKP, itu harus sendiri sekali apa ID-nya cuma satu dibikin seperti itu ya. Nah, kalau misalkan PKP-nya ada dua, kan kemarin kita sempat tuh ada PKP 2 gitu kan. Nah, dia bisa ya. Dia bisa bisa apa namanya, bisa satu dashboard. Seperti itu ya. Yang untuk Pak Ruby ini dicobain lagi aja, buatkan saya judul, jangan-jangan belum disebutkan judulnya apa ya. Buatkan saya 10 judul ya untuk website umroh ya, misalkan begini ya. Sebentar, mana chat GPT. Oke. Nah, misalkan buatkan saya ya 10 judul ya untuk website umroh misalkan gitu ya. Oh, bahasa Inggris ya. Maaf, gunakan bahasa Indonesia gitu ya. Oke. Maaf, gunakan bahasa Indonesia. Nah, ini Pak ya. Harus diulang-ulang aja gitu ya. Akhirnya si ChatGPT-nya dia semakin memahami, dia semakin belajar, lama-kelamaan hasilnya bagus ya. Dia mempelajari histori sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, saya baru PKP paket Kepung Pasar punya banyak WSP. Iya, saya sudah ada 2 WSP. Kira-kira seperti itu ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Saran saya untuk teman-teman ya, yang pertama yang harus dilakukan untuk teman-teman yang sudah punya WSP dan sudah terindeks ya, yang sudah punya WSP dan sudah terindeks, saran saya teman-teman main di banner dulu ya. Teman-teman main di banner dulu ya. Seperti apa sih main di banner ya? Banner itu kita masukinnya di sini ya, hasil maksudnya ini kita main di banner ya. Eh, ini produk PKP. Saya hapus dulu ya. Kategori oke ya, saya sampai. Kenapa saran saya main di banner dulu ya? Input banner ya. Ini modelnya itu bisa judul, bisa meta deskripsi apa gitu ya. Lantas setelah itu lihat hasil. Nah, banner ini kita bisa memilih ya halaman mana saja yang ingin kita isi. Ya, halaman mana saja yang ingin kita isi. Jadi modelnya itu teman-teman, eh, saya kasih ini ya contoh, dia model silang begitu ya, model silang begitu. Ini bannernya misalkan kita coba buka satu, ini websitenya apa ya, Blaventok ya. Nah, seperti ini ya. Misalkan teman-teman kita bikin copy link, kita masuk ke Maxtool. Nah, tadi Maxtool. Nah, ini link yang kita targetin itu bisa berulang, bisa link ini lagi gitu ya, bisa link ini lagi atau kita coba ya. Nah, ini kan linknya sama nih, atas bawah kita ambil lagi link yang lain. Misalkan ini gitu kan, copy link gitu kan, kita tambah di sini, lantas kita tambah juga di sini ya. Nah, sampai seterusnya teman-teman ya, sampai seterusnya kita copy link, lalu linknya kan sama ya. Nanti mereka akan saling silang gitu. Mereka akan saling silang ya. Saya submit dulu.
Sudah saya submit, lalu saya lihat hasil. Saya lihat hasil, ini jumlahnya ada berapa gitu ya. Nah, untuk banner, untuk banner itu hitungannya dari jumlah ini ya, dari jumlah keyword ya. Banner yang tersebar itu hitungannya dari jumlah keyword. Nah, coba kita upload ya, yang satu banner ini. Kita lihat hasil ya, kita download dulu. Download, posisinya atas, lantas saya masuk ke sini, gambar ya. Gambar, lalu saya import gambar, import file CSV. Oke, tadi ada di paling atas. Ini, buka gitu ya, submit. Oke, nah kita submit ya teman-teman. Nah, ngelihat hasil tuh di sini ya. Kalau kita lihat sini ya, copy. Kita lihat ya bannernya ada. Ketika kita klik di sini, dia akan pindah ke halaman yang lain. Kita klik sini, dia bolak-balik ke halaman yang tadi kita tentukan ya teman-teman. Nah, ini dengan cara bermain seperti ini website teman-teman, insya Allah awet ya, karena satu halaman dengan halaman lain saling berhubungan ya. Nah, untuk halaman-halaman yang memang kita kejar, sebagai apa ya, keyword yang memang kita pengen munculkan, ini benar-benar harus dibikin unik halaman ini ya teman-teman. Bila perlu bannernya ditambahin gitu ya, nggak harus ditambahin di awal semuanya ya teman-teman ya, nggak harus ditambahin di awal semuanya seperti ini udah saya langsung langsung banyak, itu nggak ya tuh. Sebulan sekali bannernya ditambahin untuk beberapa banner, karena itu kan saya minta kepada teman-teman kemarin itu bikin apanya, spreadsheetnya ya. Nah, setelah banner ya teman-teman isi ya, atas konten teman-teman isi, baru ya teman-teman langsung masuk ke produk, masuk langsung ke produk ya. Kenapa? Kenapa ya? Ini khusus untuk yang sudah punya apa, yang sudah terindeks. Karena agar yang sudah terindeks ini bisa menghasilkan dulu lebih cepat ya, bisa menghasilkan lebih cepat ya, enggak enggak berlama-lama. Jadi ya kita padetin, toh misalkan kita punya apa namanya, halaman yang sudah terindeks itu 100 ya, kita tinggal masukkan jumlah link bannernya aja di sini 100 gitu kan. Kita masukin tambah link banner di sini 100 gitu kan. Yang tampilnya 100, terus juga susun keywordnya bikin 1000 gitu, susun keywordnya bikin 1000. Kenapa sih harus 1000? Karena kan jumlah halaman yang akan kita sisi banner 100. Kalau seandainya masing-masing halaman 10 dikali 10 misalkan, dikali 10 dikali 100 gitu kan, jadi 1000. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, ya. Sekarang monggo pertanyaan berikutnya. Pak Putra izin Pak tanya. Ya, monggo. Pak Putra tadi kalau untuk banner import import file CSV-nya lewat gambar apa ya? Bukan gambar di produk. Oh, Benar bukan. Pak untuk pasang banner. Iya, kalau banner, kalau gambar ya itu masuknya di banner ya. Sorry, di produk ya. Ini saya ulang lagi, jangan salah kamar ya teman-teman. Hmm, semua gambar ya teman-teman, inputnya itu di sini. Masukin gambar ya, masukin file gambar, inputnya itu di produk. Catat ya, masukin file gambar, inputnya di produk. Karena WP di sini bisa, tapi kalau di gambar ini WP biasanya dia nggak bisa ya. Nah, jadi teman-teman inputnya itu di mana? Inputnya itu di produk. Oke, lalu kalau file CSV-nya, kalau banner ya masuknya di banner juga. Kalau atas konten masuknya di atas konten juga ya. Kalau banner tadi ya masuknya ya di sini, di gambar sini ya teman-teman. Nah, sebenarnya banner ini bukan hanya gambar banner kiri kanan yang teman-teman bisa pasang ya. Tapi itu sebenarnya ini pun teman-teman bisa pasang ya. Slider teman-teman bisa pasang, banner bisa pasang, dan pop up bisa pasang. Ya, kenapa slider nggak saya senggol-senggol dari kemarin, karena slider itu kan gambarnya itu harus benar-benar sesuai ya,
ukurannya 1300 kali 400 gitu kan, jumlah gambarnya 10, nanti setiap halaman itu akan ada header yang berbeda-beda. Nah, ini tidak begitu penting ya. Yang penting itu adalah banner kiri kanan untuk memperunik halaman website tersebut. Oke ya. Nah, terus juga kalau kalau untuk atas konten ya uploadnya di import file CSV atas konten juga gitu ya. Seperti itu. Tanya Pak, Ya, monggo, Pak. kalau image untuk banner dengan Ya. untuk produk, apakah besarnya sama Pak? Artinya Eh, pixelnya. Kalau untuk banner, saran saya, karena kan kita akan isi banyak ya, bila perlu tuh pixelnya 150 gitu kan, karena kan nggak akan digedein juga gitu kan, Iya, iya. 150 ya teman-teman. Dan terus nama file itu teman-teman disimpan lah nama filenya apa, ditaruh di note sebagai catatan, bila perlu spreadsheet ya. Karena terkadang kita yang males ya, yang bikin sesuatu itu, yang penting asal bikin. Padahal apapun yang kita bikin itu harus ada jejaknya, ya, harus ada jejaknya ya. Taruh di spreadsheet, bannernya, ininya nama-nama filenya ya, bahkan prompt chat GPT-nya taruh di situ semua, gitu ya. Berarti untuk produk beda ya Pak? Untuk produk Pixelnya. 300 sampai 400 pixel sebaiknya ya. Oh, Kenapa jadi saya masih. bilang 300 sampai 400 pixel? Karena kan calon customer kita bukanya lewat handphone ya. Nggak harus Hmm. gede-gede banget. Saya ada lihat itu sampai 2 MB, sampai 2500 ya. Nah, itu dikecilin dulu ya untuk Kalau hasil yang 500 maksimal. masih besar nggak Pak? Bisa 500 700 masih bisa lah ya. Masih bisa ya. Ya, tapi kalau bisa WP ya. WP, WP ya betul. tahu ya perbedaan antara WP, JPG sama PNG. Kalau PNG Iya Pak. misalkan 400, JPG-nya itu biasanya 300-an dan WP-nya di bawah 50 KB. Ya, jadi Hmm. memang benar-benar ini ringan gitu ya. Gambarnya juga tidak pecah. Seperti itu ya, Iya, makasih teman-teman. Pak. Oke, saya kasih tahu lagi ya, teman-teman. Untuk teman-teman peternak page, untuk teman-teman yang main KLD, untuk teman-teman yang apa namanya? Yang niat serius di SEO ini dengan Max Tool ini, insya Allah ya teman-teman ya, insya Allah ini akan mempercepat pekerjaan teman-teman. Beberapa contoh website-website yang saya kasih lihat sebelumnya itu semuanya kita kontennya pakai Max Tool teman-teman ya. Jadi ini bisa mempercepat teman-teman ya. Dulu ketika ChatGPT masih belum rame itu kita mungkin main Maxul agak kesulitan, harus bikin sinonim, harus bikin ini sehingga terkadang itu paragraf pertama, paragraf dua itu cuman sinonimnya cuman beberapa kata di paragraf pertama, paragraf kedua. Tapi dengan adanya ChatGPT ini teman-teman harusnya ya harusnya ya harusnya teman-teman itu lebih unik kontennya. Bahkan di di kelas offline tadi tadi siang kita udah mulai memainkan konten-konten bahasa Inggris. Udah memainkan konten-konten bahasa Inggris untuk mendatangkan traffic ya, teman-teman. Nah, jadi selagi ChatGPT-nya masih bisa dipakai gratis, selagi Max Tool ada ya, itu teman-teman silakan teman-teman kerjakan. Tapi ada tapi ini ya, jangan seradak seruduk sebelum kita menguasai Max Tool ini mainnya sedikit-sedikit aja gitu ya. 50 dulu, 100 dulu, jangan langsung 20.000 ya. Hasilnya pun nggak akan bagus, percaya sama saya ya. Teman-teman posting 20.000 postingan, tapi yang diinspeksi cuma 10 ya percuma gitu kan. Ya, yang diinspeksi cuma 10, jadi disesuaikan aja gitu kan, sesuai dengan kemampuan kita. Oh, saya 100 dulu, nanti 100 diinspeksi, dapat 100 lagi inspeksi, dapat 100 lagi inspeksi gitu ya. Ketika website kita itu udah mulai disenangi oleh robot Google, udah mulai mendapatkan traffic, baru di situ teman-teman bisa pasang banyak. Karena apa? Nggak inspeksi lagi teman-teman ya. Teman-teman sudah tidak inspeksi lagi, robot Google akan berkunjung dan ngambil
ya seperti itu ya. Jadi ini peluang buat teman-teman ya. Harapan saya teman-teman mau ya pelan-pelan dulu, jangan seradak seruduk ya, jangan seradak seruduk, pelan-pelan dulu sampai benar-benar menguasai Maxtool ya. Monggo Pak Zainul ingin bertanya, silakan. Mohon izin tanya, Pak. Ya Pak. Ini eh, saya tadi mencoba judul 5, terus paragraf 1 sampai paragraf 8 itu 5 sampai 10, Pak. Ya, Saya inginnya itu mencoba hanya 5 saja yang jadi. ya. Ternyata jadinya banyak, Pak. Pertanyaan saya, ini penentu jumlah hasil itu dari mana, Pak? Oke. Yang Bapak upload Ya, itu ya. apa? Yang saya upload bangun rumah, Pak. Bangun rumah. Boleh saya lihat proyeknya ya? Bisa, Pak. Boleh ya. Teman-teman, ini kita di Masih, sini. Pak, masih di anunya saja, masih di apa? Belum masuk di webnya, tetapi Ya udah. masih di Iya. Ya wes, nggak apa-apa. Saya coba Maxtool. apa namanya? Zainul, Pak, bawa sendiri. Oh, Zainul ya. Zainul. Ini Pak ya, Iya, ya, Pak. jasa Tulungagung bangun rumah. Ini ya kita pilih ya. Oke. Yang Bapak ini Iya itu, Pak. Bapak Ah, isi produk ya? iya, ya. Isi produk. Oh, oke tenang. Benar. Nah, itu padahal inginnya 5 dulu. Saya coba 5, judulnya saya berlima kok jadinya sekian banyak. Ini Bapak lihat limanya dari mana? dari judul, Pak. Dari sini. Judul hanya saya beri 5 tadi. Oh, Bapak pilih judul yang di input manual ya? Oh, yang sinonim, Pak. Oh, yang Belum ke sinonim. situ tadi, Oh sinonimnya iya. itu. Jadi ya Pak, jadi yang Nah, itu kalau dia judulnya hanya 5 atau 7. ya ini belum ya. Dia penentuan jumlahnya itu ada di susun keyword. Ini kalau kita susun keyword jasa ya bangun, nggak apa-apa saya tambahin Pak ya. Bangun ya, lalu rumah ya. Di mana Pak? Tulungagung ya? Iya, Tulungagung. Tulungagung ya. Nah ini ya. Ini kalau kita save ya, setelah kita save seperti ini Pak ya. Nah kita lihat lagi nih hasilnya. Jumlahnya 1 Pak. Tuh cuma 1 doang kan? Oh iya. Ya. Nah jadi disusun keyword di sini oleh Bapak ya. Apa aja keywordnya? Kok jasa jadi Enggak, banget? Oke ya nih jasa bangun saya sebutkan jasa ya oke ya bangun ya. bangun Nah, rumah, Pak. Itu bangun rumah. ya jasa bangun rumah nanti bisa ditambah-tambahin begitu Pak ya. Oh gitu. Ya. Jasa. Oke, sebentar. Jasa tukang ya. Tukang. Iya. Bangun. Oke, kira-kira seperti itu ya. Saya keluar lagi dari sini ya. Gitu Pak ya, paham ya Pak Zainul ya. Oke, yang lainnya monggo silakan. Pak Put, Ya, tadi di banner urutannya tuh diisi apa, Pak? urutannya mana di Ya, banner ini? banner. Yang Kan di ada nomor urutan di bawah. Oh, Turun lagi. isi Nah, aja 1, 2, 3, 4. Kalau saya 1 aja. Ya, sebenarnya bisa bikin 1, 2, 3, 4. Dia tetap nge-random gitu. nggak sebabnya saya bikin tadi kan munculnya cuma satu, padahal bikinnya banyak hasilnya. Kok Pak Put Bapak bisa bisa munculnya gimana? banyak ya? Gimana Pak? Tadi kan saya udah upload banner. Hmm. Yang ke-upload banyak, tapi pas dibuka halamannya yang muncul cuma satu banner gitu. Oh iya, karena kan ya jumlah halaman yang Bapak upload berapa, jumlah banner Bapak berapa. Misalkan tadi kan misalkan Bapak punya 1.000 banner. Ah, ah, Ya. Bapak punya 1.000 banner. ah, Oke, ah, 1.000 keyword yang buat banner gitu kan. 1.000 ah, ah. banner. Lalu Bapak upload ke 100 100. halaman.
100 halaman. Ah, ah. Karena dia di sini modelnya random, itu enggak kebagi 10-10, Pak. Jadi Oh, ada oke mungkin oke yang oke. kebagian 2, ada yang kebagian 15, ada yang kebagian ini Oh, 5, ada yang kebagian sekian gitu loh. ya ya. Berarti Dan kenapa sih kita bikin seperti ini? Enggak disesuaikan biar unik, Pak. iya iya. Ya, Berarti seperti itu susun ya. keywordnya aja saya banyakin ya. Iya, susun keywordnya dibanyakin, cuman harus di awal pastikan dulu Bapak udah terbiasa dengan main sedikit dulu, terus gitu ya baru selesai, baru di ini ya. Terus teman-teman ya, susun banner ini ya. Untuk banner mana tadi ya? Ini ya. Untuk banner dia kan ada fasilitas delete delete begini ya. Bisa di delete all gitu kan, nanti tambah lagi bannernya, tambah lagi ini. Banner ini bisa membuat keunikan di websitenya teman-teman. Per sekali seminggu bannernya ganti gitu kan, karena kan kita di Maxtool-nya sudah ada nih, download lagi, upload lagi, nanti sebulan sekali upload lagi, itu dia akan membuat suasana halaman website kita tuh unik. Ya kan, misalkan kayak gini nih, ini udahlah saya delete dulu ya, delete all gitu, kehapus lagi, lalu setelah itu karena Maxtool kita masih standby gitu kan, kita lihat hasil, kita download, kita isi gitu loh, gitu Pak ya. Belah kan Tanya lagi Pak Put, ya. mengenai yang tadi gambar Pak. Artinya gambar saya itu di sekitaran 100 kilobyte ya Pak. Itu Iya. sebagian JPG, sebagian WebP. Hmm. Saya mau coba kecilkan lagi gambar terutama banner ya. Iya. Nah, kemudian saya akan upload lagi. Nah, yang data yang lama itu membuat website menjadi lama nggak Pak? Data yang lama maksudnya apa? Jadi tadinya misalnya dat Oke. maksudnya gambar yang lama itu taruhlah misalnya 90 kilobyte gitu. Ya. Nah, itu Jadi gini, sudah masuk kan. Kemudian saya bikin gambar baru, Pak. Misalnya cuma 40 kilobyte gitu. ya. Saya ganti. Nah, maksudnya yang 90 kilobyte yang sudah masuk ke server itu membuat ada pengaruhnya ke website nggak, Pak? Kita Nama nggak pakai itu. nama filenya Bapak ganti, Bapak rubah kan yang baru ya. Iya, iya. Ya. Gini, gambar itu kalau nggak dipanggil, dia nggak akan mempengaruhi. Kan dia hanya gambar mendem di server aja, Pak. Tapi Oh tidak iya, iya. tidak tidak tampil gitu. Oke. Terus satu lagi, Pak, mengenai Ya. duplikasi. Ya. Katakanlah kita manual nih, Pak ya. Ada 10 paragraf. Hmm. Halaman 1 dari 1 sampai 10 paragraf. Kemudian halaman 2 ini saya putar paragraf 2 jadi 5, 5 jadi itu saya ganti-ganti Ya. susunannya Pak. Ya. Kemudian halaman 3 juga saya dengan paragraf yang sama 10 tapi susunannya saya rubah gitu. Ya. 2 dan jadi 5. Apakah itu termasuk duplikasi, Pak? Oke. Ada tambahan yang lain nggak? Atau hanya itu saja? Misalnya cuma itu aja, Pak. Jadi Kalau 10 paragraf itu diputar-putar aja gitu. itu termasuk duplikasi, Oh, masih ya. duplikasi ya, Pak. Jadi gini, Pak, di mata robot itu misalkan gini ya, Budi berangkat ke sekolah, lalu sekolah Budi berangkat, itu duplikat itu, Pak, Hmm. ya. Dan Iya, iya. kata-katanya dua-duanya itu benar, ya. Kalau di mata robot, karena ada Budi, ada sekolah, ada berangkat. Nah, tugas kita di sini sebenarnya WSP itu enak ya, teman-teman. Jangan terlalu khawatir, jangan dengan duplikasi ya. Teman-teman tahu nggak sih, yang namanya marketplace kayak Tokopedia, Shopee dan lain-lain itu rata-rata duplikat di dalamnya. Pernah tahu namanya Mas Upload? Pernah dengar? Hmm. Jadi dia yang beda tuh cuman judulnya doang, sama gambarnya isinya sama semua. Ini nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa sama sama Tokopedia dan lain-lain. Ini dia sudah pastikan Google nggak suka duplikasi untuk konten yang itu. Nah, lalu disiasati apa di Tokopedia itu? Dia punya satu halaman yang namanya find, yang munculnya halaman kotak-kotak seperti ini. Nah, sama juga dengan ya kalau kita punya duplikasi gitu ya.
kita main di slash 1 aja. Kita main di slash 1 misalkan jual rumput sintetis gitu kan. Nah, jual karpet masjid di Makassar. Nah, ini sudah tidak duplikat dan dipastikan sudah tidak duplikat. Kenapa? Karena di setiap di random dia berubah. Setiap buka ini dia berubah. Jadi teman-teman, ini ya, kalau saya sudah praktek ya. Ya, teman. Tapi jangan ditiru ya, teman-teman, jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Saya sudah praktek, itu yang beda itu judulnya aja semua. Tapi isinya saya samakan. Isinya saya samakan semua, tapi yang saya daftarkan ke Google bukan bukan halaman detail ini. Karena akan sama semua, percuma ya. Dari 200 yang kita pasang nanti akan hilang. Nah, yang diinspeksi bukan halaman detail ini ya. Tapi yang diinspeksi adalah halaman slash satunya. Karena kenapa halaman slash satunya yang diinspeksi? Karena ini dipastikan tidak duplikat. Ditambah atas konten ya, ditambah atas konten, ditambah banner kiri kanan ya, ini udah mainnya di sini aja gitu kan. Nah, makanya teman-teman di dalam bermain WSP itu tekniknya banyak sekali. Jangan gampang panik ya. Kita berpikirin jangka panjang. Jadi teman-teman tinggal mau mainin yang mana. Ya, sekarang ini teman-teman bermain Max Tool. Bermain Max Tool itu artinya apa? Teman-teman bermain banyak ya. Bermain banyak. Goal pertama teman-teman adalah bagaimana agar trafficnya bisa banyak banget gitu kan. Kalau trafficnya udah bisa banyak banget, terserah itu mau traffic dari hard selling, mau traffic dari soft selling, atau mau traffic dari mana. Ketika traffic kita itu bagus, maka robot Google akan merayapi dengan sendirinya. Maka robot Google akan merayapi dengan sendirinya. Dan ketika robot Google itu merayapi, konten teman-teman yang 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 itu diambil Google sendiri tanpa inspeksi. Ya. Nah, tanpa inspeksi, karena Google udah suka. Ya, nah itu nanti ada teknik-tekniknya sendiri. Kalau dulu teman-teman Max Tool itu nggak bisa pakai bahasa Inggris. Sekarang Max Tool udah bisa pakai bahasa Inggris karena sinonimnya pakai ChatGPT. Kayak gitu ya. Ini kan peluang lagi untuk website teman-teman ya. Kepikiran nggak sih bikin konten bahasa Inggris, upload 100 gitu kan? Lalu diinspeksi 100-100-nya, trafficnya banyak. Ketika traffic banyak, postingan kita yang lain itu akan dirayapi Google dengan sendirinya ya. Nah, ini tapi mainnya dikit-dikit dulu ya. Kuasai dulu, baru setelah itu baru main banyak teman-teman ya, kira-kira begitu. Pak tanya yang slash 1 tadi Pak, itu tampil di WSP enggak Pak? Atau kita manggil sendiri? Atau gimana ya? Slash 1 saya masih. Tampil di WSP maksudnya gimana Pak Arif Rahman? Jadi kan tadi Bapak bikin belah pentok slash 1 jual karpet Iya. di masjid, terus itu nanti akan terlihat di WSP ketika kita buka WSP, kita akan terlihat nggak? Dia ini sebenarnya halaman alias nggak ada gitu ya, halamannya tidak ada. Tapi ya slash 1 ini apabila kita kasih atas konten, maka dia akan kedetek di sini ya, di atas konten. Bentar ya. Misalkan ini slash 1 ini ya, lalu kita taruh atas konten ya. Kita taruh di atas konten gitu ya. Nah, input. Lalu kita bikinlah tes gitu ya. Nah, kita lihat hasilnya yang mana tadi? Oke, mana ini? Ini ya. Nah, ini ada tes gitu. Nah, maka kita bisa nandain di sini. Kita bisa nandain, oh ini ada dimasukin atas konten. Ya, lalu kita daftarkan ke Google. Tapi kalau kita hanya merubah-rubah judul di sini saja, nggak kita kasih nggak kita kasih atas konten, nggak kita kasih BPP ya, teman-teman tetap harus simpan link ini. Harus simpan link ini ya, di mana di spreadsheet atau di notepad-nya teman-teman ya. Seperti itu agar apa? Untuk mengevaluasi lagi, oh link ini sampai seberapa jauh sih kinerjanya, seperti itu ya. Nah, bahkan teman-teman ya gini, goalnya teman-teman ya agar ini kan konten banyak banget ya, karena kita saking semangatnya kita isi 10.000 gitu kan.
Jangan ya isi dulu 500 dulu, nanti naik 1000 sampai benar-benar website teman-teman itu disukai oleh Google dan Google merayapi dengan sendiri. Ya, Google merayapi dengan sendiri. Bayangkan ya teman-teman, kalau site-nya teman-teman bisa sekian puluh ribu itu udah pasti lead-nya itu banyak gitu ya. Ini ada satu website mana ya? Site titik dua apa ya? Ini nih ya. Nggak tahu masih banyak nggak ini. Ini /1 kita hilang. Ini ada 9 ribuan gitu ya teman-teman ya. Terus ada lagi kemarin saya lupa. Get produk kalau nggak produk Maaf Pak, ada pertanyaan. ya. Itu maksudnya /1 tuh apa sih Pak? Fungsinya maksudnya? Oke. Fungsi /1. Fungsinya apa ya? Kita membuat halaman baru, Bu. Oh, Kita membuat halaman baru tanpa menyentuh masuk ke dashboard, ya. oh gitu. Ya. Baik, terima kasih Ini Pak. sedikit saya bercerita, ya banyak juga nggak apa-apa mungkin ya. Jadi ini Ya, tahun 2016 kalau nggak salah ya, tahun 2016. Mohon maaf, nih ceritanya cerita malam gitu ya. ya. Eksperimen /1 ini kita lakukan waktu itu saya iseng. Saya iseng ya di /1 ini waktu itu saya bikin cerita-cerita gimana sih orang kalau cari berita-berita tengah-tengah malam gitu kan, bla 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 bla. Mengerikan. Cerita-cerita seru, Kita mengerikan. cerita-cerita mengerikan lah gitu ya. Iya. Cerita mengerikan. Oke ya. Nah, lalu setelah itu dikasih sedikit deskripsi singkat. Itu ketika sudah diindeks oleh Google masuk teman-teman, kan kita pasang namanya hit start ya teman-teman ya. Kita pasang hit start di sini. Yang Ya, online aja itu ada 100-an. Yang online bukan yang berkunjung teman-teman. Ya. iya, iya, ya. Terus kata ini kata apa? Lah ini kita nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kita kan menyelamatkan. Mereka searching cerita-cerita malam yang keluar rumah gitu ya misalkan gitu kan. Kita kan Oh, hanya judul sama ini sedikit kecele gitu ya. Dan seperti iya. itu ya. Itu buat ngetes gitu loh. Buat ngetes. Jadi seperti Oh, tadi ya saya ceritakan. Selain kita membuat keyword apa ya jualan, kita bikin juga keyword traffic. Ketika jadi kayak pancingan ya Pak? ya pancingan Bu ya, kita bikin keyword traffic. Setelah keyword traffic itu terus rutin dan si Google ini suka, dia akan terus menerus berkunjung ya. Seperti saya tadi itu ada masukin eh, ngecek ya Casanova konveksi view. Nah ini ya. Ini kita bisa lihat robot Google berkunjung sendiri padahal udah nggak diinspeksi lagi gitu kan. Robot Google berkunjung dan merayapi. Jam berapa nih? Jam 12 ya. Ada lagi tadi ya sama Pak Kaja kita lihat tadi di kantor ya. Eh, Wah, Pak aja jadi sering di kantor. ya, nah ini ya kita lihat ini baru 1 hari ini ya baru 1 hari ini sudah berapa itu ya. Ini kunjungan Google ya kunjungan Google ke website tersebut nih sampai jam 13 Itu juga. pakai apa ya Pak biar bisa tahu kalau Google ngunjungin itu caranya? Eh, ini saya bikin skrip sendiri. Saya bikin Oh, skrip sendiri biar untuk mengetahui. Kalau teman-teman mau mengetahui bisa pakai ini ya. Bisa pakai apa namanya? Aduh, lupa saya. Fidget ya. Fidget. Fidget itu ini kayak di website Dongkrak Usaha ya. Di website Dongkrak Usaha. Ini teman-teman bisa pasang fidget ya. Harusnya sih sudah tahu ya fidget yang kita pasang di widget ya. Nanti kita pasang di sini nih, widget gitu ya. Nah, kita pasang di sini. Nah, ini kayak dongkrak usaha ini ya. Dongkrak usaha. Nah, ini bisa ketahuan ya siapa yang berkunjung. Kalau Tampilannya ini hilang kan Pak. dia besoknya hilang gitu Share ya. screen-nya belum ada, Pak. kayaknya belum ada Pak. Oh, belum sorry belum saya share Iya, ya. iya belum screen-nya belum Pak. Ya, ini ya. Nah, ini Oh, ya, ini ada 387 yang ngunjung ya.
Ini kelihatan, ini ada dari Google, di sini dari Google, di sini dari Google ya. Ini dari Google lihat. Nah, ini kunjungannya kita bisa melihat. Nah, kalau udah seperti ini modelnya, itu kita taruh aja postingan yang nanti Google akan merayap dengan sendirinya. Itu ya. Nah, website kita sewaktu-waktu akan seperti itu ya. Sewaktu-waktu akan seperti itu. Jadi di awal itu benar-benar kita ya selain keyword jualan, kita mainin juga keyword traffic ya, teman-teman ya. Oke, Pak kira-kira Putra, seperti itu. Ya, izin bertanya Pak Putra. monggo Pak. Mungkin agak keluar dari maktul Pak, tapi kayaknya prinsipnya sama Pak. Tadi Ya. kebetulan ngebahas masalah duplikat Pak. Hmm. Sebetulnya kan sebelumnya kita diajarkan dulu juga tag kota Pak yang di bawah itu Pak. Ya Pak. Tag kota itu kan bisa banyak Pak sebetulnya inputnya. Cuma duplikat 100% isinya ya Pak ya. Ya, Ketika yang kita indeks. nggak boleh itu duplikat 100% atau di atas 50%. Kontennya udah pasti duplikat Pak. Karena kan tag kotanya doang yang kita mainkan di bawah itu Pak. Di Oh. WSP yang paling bawah. Lalu kita indeks tuh Pak tag kotanya. Nah, Dulu Bapak di ikut KLD diajarkan seperti itu Pak. iya di indeks, tapi kan ada pelajaran susulan Pak, ditambahin dengan BPP. Ditambahin BPP supaya apa tuh Pak? Nah, supaya mengurangi, misalkan gini, jumlah yang duplikat saat ini adalah 100%. Jumlah kata-katanya itu ada 1000 kata. Oke ya, kita anggap duplikatnya 100% gitu Pak ya. Nah, lalu setelah itu kita tambahin BPP, jumlah kata-katanya ada 2000. Kira-kira berapa persentase duplikatnya jadinya Pak? Oh, ada suara dan layar. 50% ya? Oh, Iya, ada. jadi di bawah 50%. Iya. Nah, jadi seperti itu ada tambahan berikutnya. Biasanya duplikat-duplikat yang seperti itu tidak dibaca Google itu di awal, Pak. Tapi dibaca oleh Google kunjungan kedua, ketiga, atau keempat. Makanya kita sering melihat ada berkurang gitu kan. Seperti itu bahkan teman-teman yang memang unik saja kadang Google suka mengurangi gitu kan, apalagi yang memang duplikat. Tapi seperti ini ya, teman-teman apa ya, kita dalam bermain SEO ini jangan panik ya. Kita dalam bermain SEO ini jangan panik. Kenapa? Karena ya satu indeks saja ini bisa menjadi tempat berlabuhnya banyak keyword ya, teman-teman. Jadi kalau kita masih nyisa, misalkan ada 10 ya, ada 10 dari 500 misalkan gitu, tinggal 10, kita jangan panik. Artinya 10 yang tinggal itu kuat. Nah, itu teman-teman bisa tambahin BPP, bisa tambahin apa, dan nanti dia naik lagi. Ya, dia naik lagi, teman-teman ya. Oke, kira atau yang udah yang udah kena yang udah hilang itu kita tahu gitu kan, diedit aja lagi, tambahin terus inspeksi lagi, atau ditambahin gitu kan, biarin aja itu dia nanti akan naik naik dengan sendiri ya. Tapi ketika sudah website teman-teman sudah ke crawl dengan otomatis gitu ya. Kalau enggak bisa didaftarkan lagi ya. Pak, kalau edit-edit itu kadang-kala malah jadi suka hilang lagi, Pak. Kalau edit suka hilang gimana ceritanya, Bu? Iya, contohnya misalnya ganti gambar ya, saya tuh malah jadi nggak ada gambarnya gitu. Itu kenapa ya? Ya tergantung, ganti gambar, nggak ada gambarnya. Ya tergantung Bu, kalau misalkan ada error-error begitu, kalau bisa di SS kasih lihat ke kita. Ya, Oh kasih iya. lihat ke kita. Soalnya kan nggak tahu juga banyak hal yang terjadi. Pertama, misalkan gambar yang kita masukin gede banget ya. Dia masuk tapi ngeloadnya lama, akhirnya nggak kelihatan gambarnya. Yang kedua mungkin extension gambarnya itu bukan extension gambar yang cocok untuk untuk dimasukin ke website. Misalkan kayak kalau website itu kan RGB ya, kalau misalkan yang buat cetak-cetak itu CMYK terus diupload, nah itu nggak bisa masuk. Jadi tergantung ya, Oh, seperti jadi itu Bu ya. banyak kasus ya berarti yang menimbulkan jadi hilang Ya. itu. Iya, terus banyak hal ya. Jadi kita nggak bisa ketika kita mendapatkan pertanyaan begini nggak bisa langsung jawab, banyak banget hal yang
ininya. Gitu Iya Bu ya. harus ditunjukin sih ya. Iya, Iya, seperti itu. nanti saya ke kantor lagi aja deh. Lebih baik jangan Pak, tanya Pak, nyambung BPP tadi. Maaf Bu Ya. Penny. ya. Itu tadi yang BPP, kalau misalnya kita udah nambah BPP 1, misalnya udah ada, terus kita nambah lagi BPP lagi, itu perlu diinspeksi lagi nggak Pak? Nggak usah Pak. Oh, nggak perlu ya. Jadi Pak berarti pas yang pertama aja, yang deskripsi pertama aja itu Iya, ya? yang di awal, mending jatah inspeksi kita buat yang lain. Ya, oke Pak. Saya tadi di dalam yang belajar offline ini ya, belajar offline itu tadi itu saya lihat dia baru eh, istilahnya dia cuma inspeksi aja, tapi keywordnya itu benar-benar keyword yang memang apa namanya memang kita arahin gitu ya. Contoh kebetulan produknya umroh, ada namanya keyword cuan, ada namanya keyword traffic, ada namanya keyword abadi, ada namanya keyword promosi ya. Nah ini dimainin itu cepat banget naiknya teman-teman ya, cepat banget naiknya ya. Eh, Apa namanya dengan menggunakan teknik-teknik yang BPP ya, tapi kita selalu mencari ya, walaupun kita ngomongin keyword cuan, cuman kita nyari keyword yang spesifiknya. Nah, keyword spesifik ini kan sebenarnya teman-teman, keyword spesifik itu kita bisa ngomongin tentang panjangnya sebuah keyword, itu bisa spesifik. Tapi juga kita bisa atau keyword spesifik atau keyword low kompetisi gitu ya. Nah, kita bisa main di keyword yang memang low kompetisinya, nama daerahnya yang lebih kecil gitu kan. Contoh misalkan Jakarta persaingannya tinggi ya, kita main di Ciamis gitu kan, yang persaingan lebih rendah tapi banyak gitu ya. Nah, itu juga tentang traffic gitu ya, seperti itu. Isi konten sama semua Pak, beda di atas konten, BPP. Isi konten sama semua Pak, beda. Ya, Maksudnya ini Pak, tadi kan Bapak kan bilang judulnya aja beda, foto gambarnya beda. Terus itu apakah isi kontennya sama semua gitu, yang diinspeksi atau memang tiap-tiap oke. konten itu ada Ya. BPP-nya, ada kontennya atau gimana gitu Pak maksudnya? Oke, dulu saya pernah, saya ini semua ketika ada hal-hal yang memang itu diperdebatkan, saya harus coba. Saya nggak mau berdebat, saya nggak mau ngebahas sesuatu ketika saya belum coba. Jadi saya coba isi konten sama semua itu naiknya cepet banget, terus turunnya cepet banget juga, gitu ya. Nah, lalu disiasati dengan /1. Nah, ketika kita siasati dengan /1, yang kita indeks itu /1, isi konten yang ini tidak dirayapi Google, sudah pasti isi konten yang 100% duplikat itu tidak dirayapi Google, apalagi kita nggak inspeksi. Tapi yang kita inspeksi yang /1 aja. Jadi Google nanti fokusnya di /1 aja, yang isi konten yang sama itu tidak dirayapi oleh Google. Seperti itu Bu ya. Nah, terus juga yang BPP ya teman-teman, kita kan apa namanya ya kita itu kadang nggak bisa ngecek satu-satu ya, nggak bisa ngecek satu-satu duplikat atau gimana ya, habis waktu. Nah, karena itu tadi saya sampaikan dengan adanya Maxtool ini teman-teman bisa sisipin apa? Sisipin banner ya. Banner bulan ini saya sisipin banner, satu rombongan banner inilah, nanti dihapus semua, setelah itu ganti dengan banner rombongan kedua gitu. Nah, pekerjaan pengupdatean, menghapus apa dan lain-lain itu di banner ya, itu bukan harus bikin Maxtool banner setiap bulan, bukan ya. Maxtool banner yang dibuat di awal itu bisa dipakai berbulan-bulan, bertahun-tahun, bisa dipakai buat yang lain juga gitu ya. Nah, teman-teman sekali ngedownload Maxtool yang banner itu posisinya A misalkan, download lagi posisinya langsung berubah karena ngerandom semua. Nah, ini juga bisa membuat website teman-teman yang misalkan ada apa namanya, ada duplikat-duplikat yang lain-lain karena ditambahin bannernya ya, karena ditambahin bannernya atau ditambahin atas kontennya, itu duplikatnya jadi lebih rendah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Bertanya Pak Putra, Monggo Pak Anton ya. ini saya tadi coba
proyeknya ya. Tapi gagal terus ya Pak Putra. Nggak, Bisa tolong bantu dicek untuk proyeknya Pak Putra kira-kira letak kesalahannya di mana? oke ya. Bapak sudah sempat bikin project, Sudah nama projectnya diupload apa? juga, tapi nggak muncul. Nama Yang projectnya nomor apa? 1, Pak Putra nomor 1. Ini. Oke. Iya, Tidak muncul, dipilih dulu ini, tidak munculnya di mana, Pak? di WSP-nya. Nah, ini kita lihat sinonim, ya karena kan susun keywordnya belum Bapak isi nih. Ini belum Bapak isi nih susun keywordnya. Saya isi di manual keyword itu Pak Putra. Ini tidak ada. Nah itu begitu saya input terus submit, tapi dia hilang gitu. Oke, kita tes Terus ya. kayak gitu. Kita tes. Ini saya tes sebentar ya. Dojo. Produk Bapak apa tadi? Dojo. Serum untuk mencerahkan wajah. Oke. Serum mencerahkan wajah. Serum untuk mencerahkan wajah. Serum mencerah. Untuk mencerahkan wajah. Kita testing dulu aja nih Pak ya. Oke, nah ini kan muncul banyak nih ya. Oke, saya stop segini dulu ya. Oke, saya copy Pak ya. Saya copy. Lalu setelah itu saya taruh di sini. Oke Pak ya. Lalu saya submit. Oke ya, muncul ya. Oh, muncul ya di sana, kalau di sini dia nggak muncul Pak Putra. Aduh, kenapa ya? Bingung Nggak tahu juga tuh. saya. Begitu Ya. submit dia hilang. Oh ya? Iya. Kenapa itu ya? Nanti Bapak bikin videonya aja ya. Bapak bikin videonya, terus Bapak browsernya apa? Firefox, Pak. Firefox ya, harusnya nggak masalah ya. Lalu di sini sinonimnya itu sudah dibikin, dilihat di sini. Nah ini lihat hasilnya, kalau lihat hasil di sini, dia paling hanya satu, ini nih. Oh dia karena belum ini ya, dia kalau misalkan belum diisi susun keyword yang pertama ini, kelihatan banyak ya. Karena tadi yang kita isi itu input manual, kita lihatnya di sini Pak. Nah ya itu masuk Pak. Iya, kalau ini masuk Pak Putra. Ya. Cuman kalau yang input manual yang keyword itu dia suka hilang terus. Saya input, submit, hilang. Input, submit, hilang. Boleh gini nggak Pak? Nanti Bapak masuk ke incognito, tahu ya incognito ya, atau Iya. mode penyamaran. Ya, nanti Bapak login dari situ. Ya, siapa tahu browsernya ya. Nanti Bapak login dari situ, terus Bapak masukin keywordnya, bisa nggak gitu ya. Terus yang di-upload itu file yang lihat hasil atau lihat hasil versi P2 atau yang mana? Ya, yang Bapak isi keyword yang mana? Misalkan yang input manual, Bapak isi keyword, berarti Bapak lihat hasilnya V3. Berarti yang di-download itu filenya yang di Ya, yang di V3 ini ya. Kalau misalkan Bapak isinya generate ya, itu download itu lihat hasil ini. Ya. Nah, ini kan belum kita kasih keyword, jadi keywordnya kosong, Pak. Nah, ya. Kira-kira gitu, Pak. Ya, nanti keywordnya di mana, Pak Putra? Kalau yang ini untuk bikin keywordnya ya di sini ya. Auto generate. Serum pemutih apa? Pencerah wajah. Pencerah wajah. Wajah terbukti ya, terbukti. Oke. Serum pencerah wajah terbukti. Serum pencerah wajah terbukti. Nah, ini kalau udah kita isi begini paling dia jadi cuma satu, Pak. Cuma satu aja tuh ya tuh. Ya. Oke. Berarti ini masalah browser aja ya mungkin ya Pak Putra ya. Saya harus coba login di browser yang lain ya. Ya, coba di browser yang lain atau tapi jangan ini juga tadi itu pas kita di kelas offline ada yang clear history karena pingin ini malah ke clear semua, lupa password kan. Makanya nanti Bapak pindah ke incognito aja, lalu Bapak coba ya. Nanti diinfokan kalau masih nggak bisa Pak ya. Oh iya, terima kasih. Pas saya mau testi Pak, tadi saya dapat lead dari /1 tuh lumayan bagus sih Pak. Tapi
saya punya produk betap itu baru tak upload dua produk Pak ya. Tapi saya main slash satu tentang betap itu banyak sudah saya infeksi. Bapak jualan betap. Betap ya, tapi yang saya upload itu baru dua Iya. konten. Itu produk spesifik, pemainnya sedikit, yang nyari banyak, Pak. Itu bagus, Bapak mainin banyak. Saya mainkan slash satu itu saya udah bikin ada 200 link, tapi baru saya infeksi mungkin 20-an, baru 20 itu Pak. Saya main kota Jawa Timur itu. Bagus ya Pak, banyak responnya Pak yang main yang itunya. Tapi mungkin langsung ke WA gitu, langsung nanya. Kan gambarnya nggak ada kan ya. Iya, Bapak sisipin gambar juga ya. Iya, tapi langsung penasaran karena nggak ada gambarnya mungkin ya. Langsung penasaran ke WA, langsung nge-link gitu. Iya, memang kan harapan kita dia langsung nanya ke WA gitu Pak ya. Iya, ternyata ampuh ya Pak yang salah satu itu. Iya. Multi kontennya. Oke, ya teman-teman bisa ikutin itu ya. Bisa ikutin seperti Pak Sigit Waluyo ya, tapi tergantung lagi teman-teman ya. Produk Pak Sigit ini betap ya, itu memang kan kita tidak seperti jualan produk-produk yang lain. Betap itu apa ya, permintaan banyak, pemainnya nggak banyak gitu ya. Nah, teman-teman harus jeli dalam hal memilih produk ya. Harus jeli dalam hal memilih produk. Jangan kita berbondong-bondong herbal semua, berbondong-bondong umroh semua ya. Bila perlu ya kita mainin semuanya, nanti kita lihat yang mana yang paling ini baru kita mainin di situ ya. Oke, lanjutnya siapa? Monggo siapa? Saya Teguh Pak dari Bandung Pak. Oke, Pak Teguh Ari Prianto. Ini Pak, hasil PKP V3 saya sudah saya download, begitu di-upload ke produk, tapi tidak ada di tampilan produknya Pak. Apa produknya harus kosongkan dulu atau bagaimana Pak ya? Tidak ada di tampilan produknya. Ya. Website Bapak apa? CWS Panyilekan Pak. Apa? CWS Panyilekan. CWS Panyilekan. Panyilekan. Waduh, susah orang ini, Pak. Di project. Tulisannya susah loh, Pak. CWS Pak. Oh, itu saya tulis di itu, Pak. Saya tulis di kolom chat, Pak. Oke, siap ya. Saya kayak baca yang di tol Cileunyi baru bisa baca. Mana ya? Oh, ini Panyilekan. Oke ya, Panyilekan, Pak, itu, Pak. Maklum lidah orang Sumatera, Pak ya. Ya, Pak. Oke. Ya. Oke ya, ini enggak adanya di mana? Bapak taruh di kategori mana? Itu, Pak. Kategori artikel CWS Panyilekan. Di kategori artikel CWS Panyilekan. Kategori, ada artikel di sini ya. Oh ini. Iya, kita bikin contoh kategori aja gitu. Bapak masukin ke kategori berapa? 19. 19 Pak ya. Iya. Ya, Bapak masukin ke kategori 19. Ya. Oke, di adminnya kelihatan nggak? Di adminnya muncul Pak yang 19 itu. Enggak, yang Bapak upload itu muncul nggak? Enggak. Oh iya, nggak muncul Pak. Enggak muncul. Boleh tahu Bapak proyeknya yang mana? Proyeknya saya yang masih Panyilekan Bapak, yang Panyilekan bisnis. CWS Panyilekan bisnis. Yang mana ini kan banyak nih Pak. Oh bentar Pak. Ini nih di layar itu. Kan ada dua tuh. Yang 11, 12. Oh itu saya bikin berkali-kali mungkin Pak. Iya. Coba kita cek dulu ini yang ini ya. Itu saya sampai muncul 3 itu. Ini kosong. Ini kosong. Ya, kosong belum diisi ya. Panyilekan. Nah, yang ini tadi udah. Tadi yang mana saya klik ya? Oh, ini coba 12 tadi ya. Oh, sorry. Oh, berarti belum dibikin kali, Pak.
Ini Penyelekan. yang apa ya Pak? Oh, ini. Penyelekan bisnis Pak, itu mungkin kesalahan saya yang isi beberapa kali nama project. Namanya dibikin beda, nanti saya minta programmer lah, kalau nama sama nggak boleh, nggak bisa muncul, nggak bisa terini, dia minta. Oke. Nggak ketemu tuh Pak. Yang penyelekan bisnis itu, bisnis penyelekan nggak ketemu atau ini nih? Salah Eh, satu ini kita. saya lagi buka. Oh, Oh, ini dia. Ini dia. iya, Pak. Oke, keywordnya Bapak belum isi. Ininya, nah Bapak downloadnya yang mana Pak? Bapak yang Download download ini yang paling atas Pak. lihat hasil ini. Komunitas Ekonomi Kreatif Penyelekan. Saya. Iya, Bapak downloadnya yang lihat hasil ini atau yang V3? Oh, yang P3 Pak. Yang V3. Kalau yang V3 ini dia. Ya, betul Pak. Oke. Sudah ada 5 judul ya Pak? Iya, 5 judul yang V3. Sebentar. Bapak kategorinya 19 sudah benar ini ya? Ya. Sudah benar. Saya coba Pak ya. Iya Pak, baik Pak. Oke, saya coba upload ya. Tapi lihat hasil V3. Ini harusnya sudah masuk kategorinya 19 ya. Oh, ini Bapak bikin kode ini. Saya lupa menjelaskan kepada teman-teman kode ini untuk apa gitu ya. Saya Iya, jelaskan dulu ya, kode ini ya teman-teman. Yang di bawah ini kalau kita centang dia akan ada random di belakangnya. Tujuannya apa? Terkadang kan kita nggak main kopas-kopas saja, nggak taunya ada kata kunci yang sama. Kata kunci yang sama, misalkan karena jumlahnya ribuan, di sini komunitas ekonomi kreatif, nanti di halaman kesekiannya ada komunitas ekonomi kreatif juga gitu kan. Maka kita centang kode random tile-nya, lalu kita submit, dia di belakangnya akan ada kode. Ya, seperti ini. Ya. Ini tadi ada 5 judul ya? Iya Pak, dari 1, 2, 3, 4, 5. Gambarnya sudah Bapak tes. Boleh saya login ke website Bapak? Boleh Pak. Mana tadi penyelekan? Tes gambar itu Pak, cara ngecek sudah muncul atau tidaknya itu. Oh iya, Bapak tinggal ini aja ya, ke gambar lagi tadi ya. Kopas gitu ya Pak, kopas yang saya tulis di Notepad, kopas di Google Search. Iya, di ini aja misalkan upload. Oke. Tinggal bisa dikopas lagi. Penyelekan. Oh, ini Bapak ngambil dari ini ya? Ngambil dari multi gambar Pak ya? Ya. Iya, ini Bapak ngambil dari multi gambar. Yep. Biasanya sih sudah oke ini ya. Sebentar. Klik kanan, inspection. Enggak kelihatan. Scroll file-nya. Gambarnya. Bapak gambar kalau bisa Pak ya, kalau bisa itu gambarnya itu sebentar. Gambar itu kalau bisa pakai ini Pak, ada apa namanya, pakai dash, pakai min ya, pakai min di belakangnya. Ini saya lihat malah nggak ketemu. Ini nih. Nah ini Pak ya. Ini gambar ini ya, gambar. Kita cek aja nih, copy ya. Copy gambarnya, kita enter. Nah ini gambarnya Bapak memang ada ya. Oh ya. Ya, Betul. ini gambarnya ada. Saya coba izin saya ini ya, panel MS.
Izin saya login. Apa namanya? Apa yang lupa? Admin, Pak. Bapak sudah rubah password? Belum, Pak. Oke. Nanti passwordnya dirubah, Pak ya? Oh iya, belum bisa cara rubahnya, Pak. Oh ini Pak, di sisi kiri ini, di sisi kanan ini kan ada kayak gini. Lalu ganti password. Ya, ganti password. Ini ada password lama, bikin password barunya ya. Ya, baik, Pak. Oke. Nah, ini sudah posisinya, udah ini saya coba download ya. V3. Saya download V3. Oke. Lalu setelah itu saya kok belum entok ya yang penyelekan ini ya. Saya masuk ke produk. Saya masuk ke produk, lalu saya import CSV. Ini hati-hati ya, ini jangan dicentang ya. Baik, Pak. Oke, kalau dicentang bisa hilang yang lainnya. Penyelekan. Nah, ini dia. Oke, kita cek. Ini muncul, Pak. Oh iya, Pak. Oke ya. Jadi tadi kendalanya di mana ya, Pak, itu? Nggak ada kendala. Oh, nggak ada. Di saya justru malah nggak muncul itu. Iya, nggak ada kendala. Saya langsung masukin aja ini muncul ya. Kayaknya nggak ada kendala deh, Pak ya. Oh Tadi iya, baik, Pak. tadi yang bikin keyword ini Bapak ya kan. Ya, Lalu juga di sini juga tidak ada saya rubah-rubah gitu kan. betul, Pak. Ini si WA-nya ini WA-nya kecil, jangan besar Oh, ya. iya, Pak. Ini Baik, Pak. WA-nya kecil berarti yang ini harus dihapus dulu semua. Kan cuma 5 Oh nanti iya. Bapak yang hapus ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ini nih hapus 5 karena nanti si WA-nya nggak dapat ya. Si Iya, Pak. WA-nya itu huruf kecil semua. Jadi diulangi lagi ya, Pak. Ayo. Iya, nanti dihapus dulu ini baru ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi? Pak Putra, Ya, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. ini saya udah coba ya Pak Putra Iya. di browser Firefox, di Chrome, Hmm. bahkan di 2 komputer yang berbeda, yang satu iMac, yang satu Windows. Sama Pak Putra. Jadi begitu input keyword manual, begitu submit, reportnya sih data telah disimpan, tapi ternyata hilang. Filenya ada nggak filenya? File downloadannya belum sampai ke file downloadan ya? Belum, baru input manual keyword. Begitu disubmit, keyword itu jadi hilang. Kenapa itu ya? Kalau nggak gini aja, apa namanya, Bapak sudah pindah PC juga, pindah laptop juga. Iya, saya coba pindah laptop, pindah browser, pakai browser yang berbeda, tapi hasilnya sama kayak gitu, Pak. Oke. Tadi di tempat Bapak itu bisa disubmit, itu muncul ya keyword-nya. Nah, di tempat saya itu dia hilang keyword-nya itu. Kalau nggak Bapak coba pakai keyword yang ini Pak, keyword yang generate itu Pak, bisa nggak? Kalau untuk generate itu saya belum coba. Soalnya kan saya input keyword-nya kan berdasarkan Google Suggest ya. Jadi ngumpulin dari Google Suggest gitu. Ya, Bapak coba aja dulu bisa apa enggak ya. Ini kan kita buat penyelidikinya dulu kenapa gitu ya. Atau mungkin copy paste-nya itu harus di Notepad, WordPress atau di aplikasi apa, Pak? Harusnya sih kalau muncul ketika Bapak copy paste harusnya masuk ya. Masuk, cuman pas begitu diklik submit, dia hilang. Coba Bapak bikin cuman 2, jangan langsung banyak, langsung 2 biji gitu, atau diketik manual terus submit. Hilang juga enggak? Oh,
Coba saya ketik manual. Iya, 2 gitu kan. Lalu setelah itu Bapak submit, hilang nggak? Kalau diketik manual muncul, Pak. Oh, bisa muncul ya? Oh Iya, iya. diketik manual ini tersimpan. Begitu klik submit, dia masih ada keywordnya itu. Oke, iya berarti masalah. Bapak copy paste dari mana? Dari Notepad atau dari mana itu, Pak? Saya coba dari Notepad, dari Word, dari Excel, semuanya Tetap nggak hilang. bisa. Nggak bisa. Jumlah yang Bapak kopikan itu berapa banyak? 110. Sedikit padahal ya. Iya. Bapak coba copy 5, Bapak copy 5 terus Bapak submit. Hilang juga nggak? Saya coba separuh dulu ya, Ya, 10 separuh dulu. deh, separuh coba. Coba. Oh, 10 muncul, Pak. Nah, coba pelan-pelan, pelan-pelan gitu kan. Soalnya belum pernah terjadi ya, Pak ya. Bapak Oh, coba berarti aja. mungkin ada limitnya kali ya ini untuk Enggak sih, sepertinya ada satu keyword yang mungkin nggak diterima, misalkan kayak tanda petik, Pak. Tidak diterima oleh ini. Coba perhatikan atau apa gitu. Bapak coba aja dulu, Pak ya. Oh, iya, baik-baik, Pak. Oke, Makasih. oke. Ini Pak Daru Semarang, live traffic saya kenapa ya yang berkunjung Tasikmalaya doang kenapa ya? Oke, kita lihat seru nih Pak ya, Pak Darius darius.biz.id yang berkunjung Tasikmalaya doang. Ya mungkin websitenya yang dapat trafficnya Tasik semua Pak ya. Kita coba ya. Tes mana nih? Tasik mana? Mana Tasiknya dari mana nih? Lihat Tasiknya di mana nih? Mitra. Banjarmasin ini ada Banjarmasin, Semarang, Tasik, Semarang. Nah, kalau ini masih kunjungan-kunjungan ini belum kunjungan Google, Pak. Masih kunjungan-kunjungan. Nah, ini ada Google satu nih ya. Jasa pembuatan mesin penyulingan Purworejo. Mesin penyulingan apa ini ya? Ini nih bagus nih berarti mesin penyulingan ya. Oke. Sambil tanya Pak ya. Monggo, Pak. Pak, dulu kan saya pernah dengar Bapak pernah ngomong itu kalau meta SEO utama itu Pak, kalau Iya. itu salah, meta SEO utama salah berarti websitenya akan pengaruh ke depannya. Itu maksudnya gimana Pak ya? Mempengaruhi Meta usaha ini ya. meta SEO utama itu. Ini sebenarnya bukan meta SEO utamanya yang salah ya. Ini di sini ada meta SEO utama. Nah, lalu di sini kan ada Google. Ini ada robot ini, Pak. Yang ini ya. Ini robot ini kalau kita bikin nofollow ya kita hilangkan atau di sini kita buat nofollow gitu ya. No index. Ini dia akan nolak-nolak terus, Pak. Kita indeks dia nolak karena ada perintah di sini, robot kamu kalau datang ya. Jadi gini, cara kerjanya itu robot mesin pencari apapun dia akan datang ke dalam sebuah website. Yang pertama kali dia masuk ke mana? Dia masuk ke namanya meta, ke meta tag. Di dalam meta tag itu ada meta title, ada meta deskripsi, lalu ada perintah-perintah lainnya. Nah, di sini dia cek, oh ternyata dia cek file robot. Dia cek file robot, lalu kalau ada robot seperti ini, lalu kontennya apa? Oh, indeks, lalu follow, artinya dia diperbolehkan untuk melanjutkan ke robot.txt. Ya, kalau yang di bawah ini meta name Google Bot berarti hanya Google doang yang boleh masuk, yang lain enggak. Nah, di sini dia melanjutkan ke robot.txt. Nah, di robot.txt ini ya, ini ada beberapa komen-komen ya, teman-teman ya. Nah, ini banyak banget sebenarnya, tapi kita nggak bahas di sini ya. Penting nggak robot.txt ini? Penting banget ya, karena kalau kita lihat ya, beberapa website rata-rata pakai robot.txt. Nggak tahu ini pakai nggak ya? Ini
termasuk meta title gitu juga mempengaruhi, Pak. Juga Oh apakah iya, masih meta mempengaruhi website ke depannya kalau itu salah ya nanti ujungnya Oh kita enggak, kalau yang untuk home meta title-nya bebas Pak ya, cuman itu adalah identitas halaman home-nya ya. Ini robot.txt. Nah Google aja pakai robot.txt ini ya. Nah meta title itu adalah identitas dari halaman tersebut. Identitas dari halaman tersebut. Makanya kita kalau punya website produknya nyampur-nyampur di meta title yang home yang pertama, yang pertama bukan di judul, kita nyebutkan ini adalah website ya jualan lebih dari 100 produk ya bermacam-macam produk, varian produk itu seperti itu. Walaupun secara signifikan tidak mempengaruhi gitu kan, tapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Yang penting ya isi aja ini adalah halaman home untuk semua produk. Seperti itu Pak ya. baik, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, monggo tadi Pak Antonio mau nerusin. Sudah dicoba bisa Pak? Alhamdulillah sudah ketemu masalahnya, Pak. Masalahnya di mana Pak? Ternyata ada beberapa keyword itu ada yang pakai tanda baca. Oh Ada yang gitu ya. pakai titik koma di atas, terus Oh iya. ada yang pakai dash gitu. Itu Oh iya beberapa iya. keyword itu setelah saya hapus berhasil, Pak. Iya, ya udah. Berarti aman Pak ya? Iya, aman, udah ketemu, udah di-upload, udah Oke. berhasil. Semua terupload. Ya, oke Pak Kaja, monggo yang ingin bertanya. Pak, saya kan udah bikin project umroh 1 ya. Ya, Itu udah saya upload di WSP yang A. ya. Terus foto-fotonya saya ganti, terus saya upload lagi untuk WSP yang B gitu, bisa nggak? Foto-fotonya diganti, oh bisa. Bisa. Jadi saya apa namanya dalamnya nggak saya rubah gitu loh. Bisa. Dia Bisa tetap ya. tetap ngerandom kok. Gini ya, kalau teman-teman ya sinonimnya persamaannya teman-teman bikin banyak ya. Kalau yang kayak misalkan 10 20 lah ya, tapi ada 10 paragraf itu bisa sampai 10.000 konten teman-teman bisa mainin itu Oh, oke, ya. siap. Eh, seperti itu. Ya, oke teman-teman. Produknya dikit Pak. Oke. Assalamualaikum Pak, baru gabung mau pulang kerja hatur nuhun. Oke ya. Pak Ujang ya, Bunga. Pak Putra, Ya, menyambung yang tadi nih. Misalkan kita udah susun project dengan banyak paragraf, ya. gitu ya. Kalau nggak salah Pak Putra itu sempat bilang katanya project itu nantinya bisa dipakai berulang-ulang, gitu Ya. ya. Nah itu gimana caranya supaya kita bisa pakai berulang-ulang Pak Putra? Sementara kan project itu kan sudah kita download, terus sudah kita upload. Iya, setiap download, setiap upload itu kontennya beda, Pak. Oh, jadi tidak perlu ditambahkan lagi Nggak perlu, beberapa paragraf gitu, nggak perlu, bagian nggak perlu. paragraf atau keyword. Nggak perlu. Dia setiap kita upload itu, setiap kita download ya kayak gini lah. Ini punya siapa tadi project siapa ya? Ini setiap kita, sebentar ya. Misalkan kita lihat hasil nih, gitu kan. Nah ini enggak, jangankan download ya, kalau setiap kita refresh aja beda. Peran coworking misalkan. Beda kan? Ininya juga beda. Nah ini juga beda. Dan di sininya pun ya, di sini pun akan beda-beda ini Pak. Ya, di sini akan beda-beda. Itu otomatis berubah ya Pak? Otomatis berubah. Jadi setiap download itu pasti berubah. Setiap refresh dia berubah. Oh. Jadi bukan buat sekali ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk keywordnya itu perlu diganti nggak Pak? Oh boleh, bebas-bebas saja ya. Kalau memang mau disesuaikan, keywordnya diganti, kontennya nggak diganti juga nggak apa-apa. Oh iya ya. Terus satu lagi Pak. Ya. WSP ini, Mark Tool ini bisa, waktu itu kalau nggak salah Bapak pernah bilang katanya bisa buat WordPress ya. Iya. Nah itu gimana caranya Pak kalau buat WordPress Pak? Nanti belakangan Pak ya, kita fokus di WSP dulu. Nanti akan saya share juga buat WordPress-nya ya. Oke, makasih Pak. Yuk, sama-sama.
Oke, ada lagi? Udah ya, teman-teman ya. Oke, satu lagi ya, satu lagi. Saya Pak, terakhir Pak. Ya, monggo Pak Tamsir. Pertanyaan mundur saya Pak. Ya. Jadi kemarin sudah diberi tugas duplikasi keyword. Jadi satu keyword menjadi 10. Ya. Nah, pertanyaannya satu keyword itu yang panjang itu aja susah dicari, apalagi menjadi 7 susunan kata, malah lebih susah dicari Pak. Dan itu Susah ini kan dicari hanya maksudnya gimana Pak? dicari di Google itu nggak keluar. Oke. Iya, nah, supaya lebih gampang dicarinya setelah diindeks, apa yang ditambah lagi Pak? Oke. Terima kasih. Bisa kasih tahu saya yang susah dicari itu yang mana? Yuk kita lihat bareng-bareng. Gimana caranya? Yang apa Pak? Monggo Pak. Apa Pak? Di laptop ini Mas. Nama website Bapak apa? Market Digital Go. Market Digital Go. Oke. Go. Ini ya. Nah, ya. Yang produk yang awal itu Pak, yang harga murah, jual buku itu. Apa Pak? Yang produk 1 itu, yang produk nomor 1 ya. Itu harga jual, harga murah jual ruko di Jogja, Taman Siswa Jogja itu Pak. Oh, ruko ya. Nah, Oke. ya. Nah, keywordnya yang saya sudah kombinasi itu harga murah. Yang mana Pak? Ya, yang itu kan keyword aslinya harga itu murah jual ruko di Jogja yang ini ya. Ya. Keywordnya kan itu Pak. Lalu kita kombinasi menjadi 10 gitu ya. Salah satunya sudah saya ini kombinasi menjadi harga murah jual ruko Jogja Taman Siswa, tidak ada jalan tamannya, enggak ada. Yang pertama, kalau kita ngomongin properti, emang persaingannya tinggi gitu ya. Yang pertama itu, ya. Yang kedua, ini tidak bisa secepat yang lain-lainnya. Tapi kita lihat aja, ini sudah muncul Pak. Karena itu aslinya Pak. Yang ini, yang salah satunya itu Pak. Oh, yang salah satunya. Kita coba cek lagi yang salah satunya ya. Salah satu. Harga murah, jual ruko. Ini ya, saya cek lagi site-nya. Ya, garis miring /1. Nah, /1. Oke. Ruko. Ini kalau mau ngecek ini ya. Di /1-nya sepertinya belum ke indeks, Pak. Belum ke indeks yang /1 yang punya Bapak. Oh, gitu ya Pak. Ya, jadi ya tidak ditemukan. Iya. Belum ada satupun di /1 yang punya Bapak ke indeks tuh, lihat tuh. Memang 1 Pak. Saya contoh 1 saja karena Oh iya, belum ke indeks Pak. Oh, belum ke indeks ya Pak ya. Ya. Tapi sudah inspeksi sudah sih memang, tapi belum ke indeks aja gitu ya Pak ya. Inspeksinya kapan Pak? Oh, sudah 3 hari yang lalu Pak. Harusnya sudah ke indeks ya. Sudah ke indeks. Nanti misalkan kita ini ya. Sebentar ya. Ini kita tes ya. Jual ruko Jogja ya. Nah, ini jual ruko Jogja. Nah, ini sebelum ya, ini misalnya kan keywordnya pendek ya. Ya, ini mungkin Bapak bisa tambahkan. Bahasanya tentang ruko ya Pak ya. Karena di sini kalau kita klik, ini harus Bapak tambahkan meta deskripsi, taruhnya di BPP, konten meta deskripsi yang menjelaskan tentang ruko ini. Ini kan tidak ada pasangannya nih. Ketika kita jual ruko, masuk sini nggak ada pasangannya. Kira-kira seperti itu Pak ya. Berarti ditambah BPP Pak. BPP yang ada pasangannya menjelaskan tentang jual rukonya gitu loh. Oke. Ya udah, baik Pak, paham. Oke.
Jadi yang ketika Google merayapi misalkan dia baca ini tapi hanya satu judul doang, yang lain kagak ada. Oh, Gitu Pak iya. ya. Ya, Oke. ya, baik, baik, baik. Terima kasih. Oke ya. Pak Putra, Ya. ini buat ngecek kumpulan link yang udah kita upload di produk itu, path URL-nya apa ya Pak Putra? Gimana buat ngeceknya di mana? Ngeceknya di Google. Bukan di Google, Pak Putra, Iya. tapi kalau nggak salah waktu itu Pak Putra pernah. Oh iya, ini. Cuman saya lupa itu path URL-nya itu apa Link, gitu buat ngecek kumpulan path link. URL-nya itu di sini nih, linkproduct.php. Oh, Dicatat ya. link produk. Ini nanti teman-teman untuk main banner, untuk main atas konten ya, bisa nih ya, produk.php. Ini nih. Produk.php. Panjang-panjang banget, punya Pak Tamsir, ya nggak apa-apa lah ya. Semangat Pak Tamsir ya. Baik, Pak. Terima kasih. Link produk.php ya teman-teman ya. Boleh di copy ke chat Pak, maaf. Oke, boleh. Nah, kita copy ke chat ini. Ya, itu ya. Oke, teman-teman, saya mau keluar dulu sebentar ya. Ada ketemuan orang dulu jam segini. Terima kasih ya, teman-teman ya. Pelan-pelan prakteknya, praktek Max Tool-nya pelan-pelan ya. Jangan buru-buru, ingat yang centang tadi itu jangan dicentang, nanti yang lain hilang bisa ya. hilang. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih teman-teman semua. Semoga teman-teman makin paham main Max Tool-nya ya. Amin, ya Rabbal Makin Alamin. paham main Max Tool-nya. Lalu di awal-awal walau bagaimanapun inspeksi tetap harus dilakukan ya. Tapi kalau website kita udah bolak-balik robot berkunjung ke dalam website tersebut, kita nggak perlu inspeksi lagi, robot udah meng-crawl sendiri ya. Mungkin dari saya demikian. Terima kasih teman-teman semua. Selamat mencoba. Jangan segan-segan untuk bertanya. Ya, kalau di grup mungkin saya akan jarang ngeliat gitu kan. Karena grupnya banyak banget. Kalau yang urgent bisa di WA langsung ke saya. Ya, kalau jam kerja biasanya saya agak telat ngejawabnya gitu ya. Harusnya Seperti dini itu. hari ya Pak ya. Kalau subuh Baru itu saya subuh cepat ya. dijawab. Ya, dapat jawabannya subuh, kita dini hari. Oke, ya. Karena kadang kan kerja itu lagi ngisi, lagi ada tamu gitu Iya, kan, betul. seperti itu ya. Bikin Oke, materi apa ya. iya. Ya, Makasih demikian. Pak Ya, untuk terima atas kasih. ilmunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima sama-sama. kasih Pak. Terima kasih Pak Putra. Sama-sama Terima kasih, Pak. semua.